Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya ya guys. Nah, hari ini saya mempunyai narasumber yang sangat spesial nih guys, eksklusif nih bagi saya. Karena hari Rabu yang lalu tiba-tiba saya dikagetkan dengan munculnya pasangan bakal calon wali kota Pekanbaru 2024-2029. Siapa dia? Beliau dengan Agung Nugroho, juga saat ini menduduki sebagai Ketua Komisi 3 di DPRD Provinsi Riau dan juga menjabat sebagai Bendahara DPW PKS Provinsi Riau. Kita sapa dulu nih, namanya hampir sama dengan saya, Bung Eka atau Bang Markarius Anwar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eka. Namanya sama-sama Eka nih. Iya, makanya bisa cerita dulu, di kok bisa dipanggilnya Eka nih, apa cerita? Ya, nama saya itu Markarius Anwar. Jadi orang tua manggil Eka karena mungkin diambil dari markanya ya. Kalau marka kan lain lagi kan? Iya. Gitu. Iya. Atau memang anak nomor 1? Bukan. Anak nomor 7 Pak. Ada nomor 7 malah ya. Karena Eka itu identik dengan nomor 1. Ya. Iya. Baiklah, ini kita akan membahas tentang yang sangat viral nih dalam waktu minggu ini di khususnya Kota Pekanbaru. Tiba-tiba nih saya juga dikagetkan. Memang sebelumnya saya pernah bertemu juga salah satu tim sukses dari Agung Nugroho, bahwasanya mereka lagi berunding dengan PKS. Nah, Rabunya ternyata kenyataan itu terbukti. Kok bisa? Bagaimana prosesnya itu? Ya, sebetulnya ini kan proses panjang ya. Proses panjang sekitar 2 bulan ya. 2 bulan mulai dari pengajuan dari DPD Pekanbaru, kemudian ada pembahasan di tingkat wilayah Provinsi Riau. Baru kita ajukan ke DPP, kurang lebih 2 bulan berproses di DPP, cukup panjang ya, sampai ada survei dari DPP segala macam pembahasan, barulah muncul keputusan ini. Berarti 2 bulan? Kurang lebih 2 bulan. Lebih kurang 2 bulan. Samping shocknya saya guys. Karena begini guys, ini sebenarnya mohon maaf dulu nih, karena kan memang kita ketahui untuk di calon wali kota Pekanbaru itu kan Dr. Ihsan. Iya betul. Ya kan. Nah kemudian nama Bang Eka nih, nah ini Bang Eka ini guys. Jadi belum ada istilahnya muncul. Iya. Nah, gini ceritanya. Jadi sebetulnya memang dari awal yang diajukan kawan DPD itu ada 3 nama awalnya. Pak Dr. Ihsan, Pak Ayat Cahyadi, dengan Pak Endri Munif. Kemudian surat ini naik ke tingkat wilayah. Betul. Di DPTW kita bahas bersama. Kan ketua DPTW-nya Pak Ayat Cahyadi. Betul. Pak Ayat menyampaikan, saya sudah menyatakan mundur, saya nggak bersedia maju. Akhirnya di DPTW diputuskanlah untuk mengganti 2 nama. Karena Pak Endri Munif sudah terpilih DPR RI, rasanya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Akhirnya kan tinggal 1. Betul. Kalau 1 ini kan di Juklak kita, pilkada ini nggak bisa kita mengajukan hanya 1 ke DPP. Minimal 2. Kalau bisa 3. Oke. Nah, akhirnya dimunculkanlah pengganti 2 nama itu, nama Pak Dr. Mawardi dengan saya. Oh, Markarius. Jadi di DPTW ini muncul nama saya ini pertama sekali. DPTW ini apa nih? Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Provinsi kan. Jadi di 25 Ramadan saya ingat waktu itu, seminggu saya pulang umroh Ramadan itu, saya dipanggil, diundang di DPTW. Akhirnya diputuskan di situ, ya dimunculkan 2 nama lah itu. Tapi itu waktu itu memang dimunculkan untuk maju sebagai nomor 1 juga ya. Nomor 1. Siapkan. Cuma di samping itu kita diminta juga berkomunikasi dengan calon-calon yang potensial. Karena di survei waktu itu kan mengerucut di 3 nama. Ayat Cahyadi, Muflihun dengan Agung Nugroho. Nah, 3 nama inilah. Cuman karena yang dari PKS-nya nggak bersedia maju, tinggal 2 nih. Akhirnya kita bangun komunikasi. Jadi opsi pertama itu tetap Pak Ihsan dengan calon wakilnya. Opsi kedua itu kita bawa ke Pak Muflihun waktu itu. Saya ketemu Pak Muflihun menyampaikan, saya sudah memilih Pak Mawardi, kata dia. Dan beliau ada survei juga dengan Pak Mawardi. Tunggu dulu. Jadi Uun ternyata sudah komunikasi dengan Pak Mawardi. Pak Mawardi. Mawardi Saleh. Ya, Mawardi Saleh. Tadi sudah ada. Kemudian tinggal 1 lagi opsi nih. Nanti kita sampaikan ke Pak Agung juga. Ternyata beliau beberapa waktu lah beliau minta waktu. Saya sampaikan kalau memang bisa dengan Pak Mawardi ya nggak apa-apa juga. Artinya kan boleh saja gitu. Atau dengan
yang lain gitu kan. Sempat kita utarakan beberapa nama yang lain lah di luar nama saya. Akhirnya setelah beberapa hari setelah itu beliau menyampaikan minta saya jadi wakil beliau, karena ini juga sudah sesuai dengan aspirasi di tingkat wilayah kan. Akhirnya dibawa. Jadi opsi yang kita kirim ke pusat itu ada 3. Awal kita ya. Ada 3. Yang pertama Pak Dr. Ihsan dengan wakil-wakilnya ada 3 nama. Bakal calon wakilnya 3 nama. Kemudian opsi kedua Muflihun Mawardi. Opsi ketiga itu Agung Markarius. Nah, itulah yang diproses DPP dan semuanya diundang. Semua diwawancarai di DPP. Saya mendapat informasi Dr. Ihsan dengan Ida kah? Iya, ada juga. Jadi masing-masing dipanggil sebagai calon ya. Pak Agung dipanggil, Pak Muflihun juga dipanggil, diwawancara juga. Semua diwawancarai. Nah, cuman kan ini kalau terkait pilkada ini kan semua dinamis. Maksud ini kewenangannya di pusat ya. Betul. Domain itu kan domain pusat. Betul. Kita daerah ini hanya mengusulkan. Ya, dan menyiapkan opsi-opsi ini. Dan kita nggak bisa juga memaksakan satu opsi kan. Betul. Nggak bisa karena di Jokowi jelas. Dan sampai akhirnya DPP itu kan memberikan 4 syarat untuk kita maju itu. Yang pertama itu elektabilitas bagus, dibuktikan dengan survei. Yang kedua ada kursinya mencukupi. Artinya tiket berlayar nih. Kita PKS kan 8 kursi, kurang 2. Harus ada tambahan 2. Yang ketiga itu wakilnya siapa? Atau pasangannya. Kalau kita nomor 1 siapa wakilnya, kalau kita nomor 2 siapa pasangannya yang bisa mengangkat untuk mendongkrak kemenangan itu. Dan yang keempat itu adalah logistik. Sudah pasti. Logistiknya sejauh mana dia mempersiapkan logistik ini. Nah, seperti itu. Jadi keempat-empat inilah yang menjadi parameter di DPP yang saya baca ya. Sehingga akhirnya karena surveinya waktu itu belum survei kita, dan kalaupun ada survei yang terakhir itu dianggap oleh Litbang DPP itu belum memenuhi syarat. Siapanya? Ada survei waktu itu yang dibawa oleh DPD Pekanbaru kan. Dan Litbang DPP nggak menerima survei itu. Akhirnya ditunda lagi 2 minggu untuk survei ulang. Dilakukan oleh survei oleh Trust Indonesia, dan itu surveinya memang dibiayai oleh DPP ya. DPP karena untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Di Trust Indonesia ini Direktur Eksekutifnya Pak Azhari dulu dengan Pak Sepuluh di Polmark ya. Ada survei nasional yang diakui oleh partai. Di situ ada Bu Siti Zuhro, ada Pak Effendi Ghazali juga di dalam lembaga survei itu. Artinya memang secara kelembagaan mereka memang diakui lah. Memang kredibel lah ya. Kredibel. Trust Indonesia ini. Setelah survei Trust Indonesia minggu kemarin, ekspos di Presiden di hadapan pimpinan. Ini khusus internal ya? Iya. Survei itu untuk kebutuhan internal. Bukan awal tidak untuk dipublish ya? Dipublish. Tapi setelah mereka ekspos di hadapan Presiden, ternyata hasil survei itu Pak Agung Nugroho itu top of mind itu 38%, Pak Muflihun 18%, dan Pak Ihsan 7%. Ya, artinya itulah gambaran kemungkinan kenapa ada keputusan ini ya. Saya pikir sangat rasional. Artinya kalau dari angka 7 ngejar 38 itu jauh mungkin sekali. perlu effort yang besar. 2 digit masalahnya. Tentu pimpinan kita di pusat itu mengukur. Kira-kira effort besar ini sejauh mana kita bisa menyiapkan. Nah, kalau kemudian opsi yang kedua dengan Pak Muflihun, dengan 18 ke 38 berapa pula itu kan? Nah, ini kan perlu kajian lah. Artinya perlu kajian mungkin salah satu alasannya itu yang dijelaskan ke kami ya. Artinya akhirnya PKS menentukan pilihan kepada Pak Agung Nugroho karena memang tingkat elektabilitas beliau tinggi sekali. Kalau pertanyaan tertutup beliau 41%. Kalau tertutup malah 41%. Jadi sudah luar biasa lah ya. Jauh loh. Tinggal mencapai 50+1 aja lagi. Tinggal nambah sedikit lah dengan bergabungnya PKS yang mungkin bisa diharapkan bisa mendorong itu ya, mengejar untuk kemenangan itu. Itulah prosesnya cukup panjang sebetulnya. Panjangnya berapa lama nanti? Karena begini. Ya artinya bolak-balik ya. Sampai sana panggil lagi, bolak lagi, ulang lagi surveinya gitu ya. Komunikasinya dengan Agung Nugroho sendiri itu Bang Eka sendiri berapa? Apakah memang sudah disiapkan jauh-jauh hari atau memang di 2 minggu atau 2 bulan terakhir ini gitu? Baru Bang, dengan Pak Agung ini ya 2 bulan terakhir itulah. 2 bulan terakhir setelah itu, ditetapkan oleh DPTW nama saya diajukan, saya sampaikan ke beliau, ternyata beliau memilih dari nama yang kami ajukan itu adalah saya.
Ada Pak Mawardi tadi kan, saya Pak Isan gitu kan. Rupanya beliau milih saya wakilnya. Setelah itu kita ajukan. Cuman memang ada terkendala sedikit karena begitu surat kita kirimkan, ya struktur DPP yang membidangi Riau ini belum membawa api. Ditahan dulu, ada suratnya cukup lama juga. Kemudian baru berproses, kemudian semua Pak calon dipanggil. Itulah untuk dicek keempat hal tadi itu. Itulah mungkin kurang lebih lah cerita panjangnya begitulah. Karena memang ini menjadi misteri, guys. Khususnya bagi pecinta PKS. Memang berarti PKS sendiri dengan 8 kursi, kenapa nomor 2? Kenapa enggak nomor 1, Bang Eka? Ya, kita kader pengen nomor 1. Nah iya, dengan 8 kursi DPD tadi kan? Kita pengen nomor 1. Cuma realitasnya kita tidak memungkinkan kita untuk nomor 1. Itulah yang dijelaskan oleh DPP ke kita. Yang saya jelaskan tadi tuh, survei tadi, tambahan kursi, pasangan dan isi tas, logistik tadi. Kalau istilah bahasa kami bukan logistik, isi tas. Baik. Tanggal berapa kemarin diumumkan oleh Presiden PKS ada Bang Eka juga sama Agung Nugroho? Hari Kamis ya. Hari Kamis, hari Rabu atau hari Kamis ya kemarin? Keputusan Rabu diumumkan Kamis malam. Kamis malam. Berarti keputusannya sebenarnya memang sudah hari Rabu keputusannya. Berarti mendadak ya. Pas ketemu di sana di Jakarta itu prosesnya seperti apa? Ya hari kan ada dokter Isan juga yang udah standby semua dekat standby sana karena sehari sebelumnya kan dipanggil. 2 hari sebelumnya kan masih proses pemanggilan konfirmasi ulang terakhir kan. Jadi Pak Agung, Pak Isan semua sudah di sana. Ya, jadi memang kalau di TPI itu kan terakhir sudah mengerucut kedua saja, Pak Mulyo nggak masuk lagi kan di TPI terakhir, tim profesional independen, sehingga yang 2 inilah yang dipanggil terakhir untuk konfirmasi sekaitan dengan 4 hal tadi itu. Sekarang begini, setelah terjadi ditetapkannya bakal calon Agung Nugroho dengan Pak Markarius, sifat dalam arti kata sekarang apa langkah yang akan diambilkan oleh DPW ataupun DPD? Khususnya di Provinsi Riau dan Pekanbaru nih, untuk langkah kemenangan. Alhamdulillah setelah keputusan keluar, kami kan berkomunikasi lah. Ya artinya DPD karena beliau juga diberikan salinan putusan. Ketua DPD langsung, kebetulan beliau sedang mendampingi keluarga ya ke Jogja. Beliau langsung telepon saya dan menyampaikan siap untuk menjalankan amanah mandat dari pimpinan kita, pimpinan tertinggi kita untuk menjalankan amanah sebagai yang ditulis di SK itu untuk memenangkan pasangan Agung Markarius. Nanti sudah ada langsung respon. Dan setelah itu kemarin hari Selasa pengurus DPD juga sudah berkonsolidasi dengan ketua-ketua DPC Pekanbaru. Ya, alhamdulillah sudah ada komitmen bersama untuk kita sama-sama memenangkan Pilkada Pekanbaru, insya Allah. Target 1 putaran atau 2 putaran? Insya Allah target menang lah. Target menang itu 2 putaran. Karena kita ketahui bahwa PKS ini permainannya cukup masif, guys. Jadi kalau sudah menggandeng PKS. Tapi kalau pilkada memang sekarang 1 putaran aja kok. Oh, 1 putaran aja. Ya berapa menang langsung menang. Oh, tidak ada misalnya 50+1 hanya DKI ya. Hanya DKI saja ya. Untuk sekarang ini malah berbeda ya. Iya, berbeda. Mungkin undang-undangnya kita 1 kali aja. 1 kali saja ya. Ya. Kemudian begini. Tim Agung dengan tim PKS pasti berbeda ya. Iya. Untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, dari PKS sendiri untuk mengangkat nama Bang Eka sendiri seperti apa nih strateginya nih? Iya. Sama ya seperti kita kemarin mengangkat nama Dr. Isan juga ya, karena elektabilitas beliau sampai setinggi itu juga banyak peran kader dan struktur ya di dalamnya. Dan itu beliau akui kan di sambutan beliau terakhir ya, tanggapan beliau dan jelaskan di situ. Ya tentu mesin partai ini akan bergerak sesuai dengan keputusan yang sudah ditentukan. Ya bagaimanapun karena DPP sudah memutuskan, ya tentu semua sumber daya ini akan diarahkan ke sana. Saya pikir kalau di PKS mungkin tidak terlalu sulit ya untuk baik penokohan, penguatan popularitas, elektabilitas ya, karena kita punya mesin yang kuat ya, insya Allah di Pekanbaru ini. Apa sendiri kan di DPRD Provinsi Dapil Siak dan Pelalawan. Ya. Agung kemarin mencerita bahwa beliau ini adalah seorang ahli strategi dalam tata kota nih guys. Masternya aja di
Tunas Melayu Bapak Tunas Teknologi Malaysia. Malaysia. S2-nya di situ. Urban Design. Desain malah ya. Bisa cerita sedikit itu, nanti bagaimana ke depan. Karena begini. Ini sebetulnya gini Bang, memang kalau di provinsi kan saya dapil siap lawannya. Ya. Tapi terakhir kan saya ditugaskan oleh partai itu untuk caleg DPR RI. Ya, caleg DPR Dan termasuklah tahun 2019 Pekanbaru. kemarin ya. Ya, di 2 tahun terakhir itu saya sudah bergerak di Pekanbaru. Oke. Termasuk di Pekanbaru ya, ada 7 kabupaten kota yang lain juga. Ya. Tapi di samping di siap basis saya juga bergerak di Pekanbaru 2 tahun terakhir. Ya. Kurang lebih saya sudah keliling di 1.234 RT. 1000 Ya, RT. kurang lebih 800 RT sudah deklarasi dukung saya waktu itu ya, oke. pileg ya. Ya. Dan saya sudah turun ke masyarakat di banyak titik ya. Ya. Ribuan orang ketemu dan kita menyerap Aspirasi ya. aspirasi, masukan-masukan, persoalan-persoalan yang ada di Pekanbaru. Ya, saya pikir dan saya memang dari dulu di warga Pekanbaru kan, walaupun calegnya di sana, tapi tinggal kan di sini, warga Bukit Raya kan. Ini kan karena di PKSI kan kita penugasan ini kan kita ikut ya, mana ditugaskan kita ikut aja. Walaupun wallahi waktu ditugaskan pertama kali di Ramadan itu saya sedang mempersiapkan diri untuk maju di Siak malah. Sudah pasang baliho saya di Siak tuh. Oh. Tapi begitu Pak Agung minta, ya udah saya cabut dari Siak balik ke sini. Tapi saya cerita tadi 2 tahun terakhir itu saya keliling di Pekanbaru hampir di 1.234 RT tadi. RT itu. Keliling semua dan aspirasi saya 2 tahun terakhir banyak di Pekanbaru. Administrasi, donasi, bantuan masjid, bantuan posyandu, cukup pembinaan pemuda, remaja, pembinaan UMKM, ya cukup masif lah tim saya di Pekanbaru. Malah saya ada rumah pelayanan pengurusan administrasi untuk perizinan UMKM. Oke. Namanya Rumah Solusi Markarius Anwar. Itu udah 1 tahun Bang. Dari ribuan UMKM kita bantu perizinannya di Pekanbaru. Ada tim saya di sini. Artinya kita sudah lama juga bergerak di Pekanbaru sebetulnya. Walaupun itu konteksnya kan kemarin untuk pileg ya. Ya, tapi ya syukur juga lah. Artinya kita sudah dikenal ya. Ya, sudah berinteraksi. Beberapa kali saya juga ya kemarin seperti di Sidomulyo pas banjir di perumahan Sidomulyo itu saya yang turun ke sana tengah malam kan sampai artinya kita mengetahui lah titik-titik yang memang menjadi poin-poin yang butuh masyarakat. Cuman memang kami kemarin sudah sepakat dengan Pak Agung terkait dengan isu Pekanbaru ini kami akan melakukan diagnosa terlebih dahulu, kajian terlebih dahulu. Nggak bisa asal ngomong kita Pak, harus berdasarkan kajian. Kita akan sudah meng-hire tenaga ahli ya di beberapa bidang, ada tim surveyor juga. Jadi kita akan bergerak itu memang berdasarkan pengetahuan dan ilmu ya. Tidak sembarangan lah kita tidak bicara. Asbun lah ya. Tidak sembarangan bicara isu gitu. Nah, itulah nanti kira-kira kebutuhan masyarakat, persoalan yang mendasar apa. Malah kami mau memetakan sampai ke tingkat kelurahan. Di kelurahan ini persoalan masyarakat apa. Bagaimana ininya, dan nanti akan menjadi program prioritas kita nanti ke depan, visi misi, kemudian turunannya program prioritas pembangunan Agung Markarius ke depan insya Allah. Oh iya, masalah visi misi tadi apakah sudah disiapkan? Ya itu dia, kami baru 2 minggu lagi akan ada FGD ya, dengan grup discussion ya, dengan konsultan dan beberapa tenaga ahli yang kita hire dari kampus untuk memberikan masukan ke kita. Kira-kira nanti visi misinya apa yang sesuai dengan kebutuhan Pekanbaru Bang. Ya bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai kebutuhan masyarakat di Pekanbaru. Ya, karena memang kita ketahui bahwa ada 4 yang harus diprioritaskan sebenarnya. Yang itu sudah menjadi makanan sehari-hari oleh masyarakat Pekanbaru, khususnya masalah banjir, parkir, sampah, dan jalan rusak. Ya kemarin beberapa bulan terakhir ini pemerintah Provinsi Riau mengambil alih untuk membantu memperbaiki jalan, kemudian ya sudah lumayan tempat yang sudah agak-agak bagus nih. Nah, cuman dari para pasangan calon ini nanti apa saja? Apakah membuka rumah aspirasi kah atau bagaimana nanti? Jadi sementara kita kan betul ya isu-isu 4 hal tadi yang Mas sampaikan, tapi ada isu kalau kita lihat beberapa survei ya, baik survei LSI, indikator maupun Trust Indonesia itu, ada isu yang lebih dominan dari itu sebetulnya, isu ekonomi, kebutuhan pokok. Karena memang lagi mahal sekarang ini kerja, betul. Jadi isu itu juga bahagian dari tambahan kelengkapan dari yang 4 tadi. Cuman kita akan kaji lebih jauh. Ini dari ini menjadi prioritas mana yang paling utama ya, termasuk isu pendidikan juga.
Betul. Apalagi masuk sekolah sekarang ini kan sekolah, agak susah SMP, kan? sebarannya, kualitasnya. Jadi ini pendidikan sangat penting ya. Ya, jadi ini isu-isu yang sementara mengemuka dari hasil survei-survei yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Yang mudah-mudahan nanti setelah FGD ini kita bisa memetakan lah kira-kira apa yang akan menjadi prioritas kita ke depan. Ya. Apakah ada nanti sama wali kota atau khususnya Agung? Kan kita ketahui bahwasanya wakil wali kota ini kan jarang. Iya. No job istilahnya. Bang Serap ya, pelengkap penderita. Saya tidak ngomong kayak gitu ya. Katanya begitu. Iya. Begitu. Iya, karena tidak ada dua matahari itu. Ya. Tapi alhamdulillah yang jelas saya siap mendukung kepemimpinan Pak Agung agar berhasil di Pekanbaru. Ya. Gitu ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Cukup simpel juga guys. Yang jelas saya siap mensukseskan pemenangan dan siap juga untuk mensukseskan apabila kita diberikan amanat oleh masyarakat. Bagaimana kita bisa juga berhasil membangun Kota Pekanbaru. Ya, artinya kebutuhan-kebutuhan untuk membantu beliau saya siap ya. Terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan Bang Eka untuk khususnya pada masyarakat Pekanbaru nih. Oh iya. Ya tentu kami turun dari insya Allah siap berjuang untuk Pekanbaru ini memang dari hati yang paling dalam ingin berbuat yang terbaik ya. Sebagaimana kita juga sudah buktikan selama 3 periode di DPRD, kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa mengakomodir, bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya. Ya, dan mudah-mudahan hal-hal positif yang sudah kita kerjakan selama ini bisa kita lanjutkan, dan dengan wewenang kekuasaan yang lebih luas di Pekanbaru ini tentu kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat, dan tentu saja mudah-mudahan pasangan Agung Markarius ini hadir untuk memberikan solusi bagi seluruh persoalan kita, dan mudah-mudahan insya Allah Pekanbaru ini insya Allah berlimpah berkah ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Agung Markarius ini nanti kita bisa menghadirkan kota Pekanbaru ya insya Allah yang diberkahi oleh Ta'ala, ya banyak kemudahan, dan tentu saja kerja-kerja kita ini yang mudah-mudahan nanti betul-betul bisa membahagiakan warga gitu ya, bisa membahagiakan masyarakat ya, bukan kerja sekedar kerja, tapi betul-betul bisa menjadikan solusi ataupun jawaban dari semua harapan-harapan masyarakat yang tertumpung kepada pemimpinnya tentunya. Mungkin itu Bang, terima kasih Bang. Iya, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bang Markarius Anwar atau sering dipanggil Bang Eka. Kita akan tunggu nanti pada tanggal 27 Agustus. Mohon doa semoga bisa berlayar ya. Iya, 27, 28, 29 Agustus jam 23.59, karena di detik itu masih bisa ada perubahan. Ya, kita berharap, dan ini baru satu-satunya pasangan calon yang sudah diumumkan untuk berlayar. Ya, pasangan Agung Nugroho dengan Markarius Anwar dengan slogannya aman. Ya, aman, insya Allah. Baru menjadi aman semuanya. Aman sejahtera ya. Karena memang pasangan-pasangan lainnya, baik calon-calon lainnya belum ada yang mendeklarasikan atau mendapatkan surat mandat dari DPP manapun dari partainya. Baik, itu tadi bincang saya bersama Bang Markarius. Jadi Pekanbaru aman ya, insya Allah. Pekanbaru aman insya Allah. Kita akan tunggu nanti coblos pada November, nanti kita akan lihat siapakah pemenangnya. Terima kasih banyak. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bang Markarius. Saya Eka Saputra dan Bang Eka juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.